Mbak, kalau Mbak mulai baca dari Kejadian, dari Matius sampai Wahyu, Mbak akan temukan. Kenapa Kejadian dua? Kenapa dari Matius? Oke, di mana yang harus saya temukan di mana? Yang harus saya temukan di mana? Makanya baca. Semua. Oke, saya akan baca. Ini nantang maut, ini memang nantang maut. Saya tanya Yesus Tuhan atau hamba Tuhan, nggak bisa dijawab. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Ya. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Yesus Tuhan. Oke, saya jawab. Yesus Tuhan sekaligus hamba Tuhan. Tuhan. Berseret. Yesus Tuhan sekalian hamba Tuhan. Yang mengutus dan diutus itu tidak sama. Oke, Bisa-bisanya dia bilang. ya, jelaskan. Ada Tuhan. Udah, di mana yang kamu bilang suruh baca Kejadian sampai Wahyu? Di mana? Terserah saya atau bagaimana? Kamu bisa nggak menunjukkan datanya Yesus itu Tuhan? Nangis. Dengar Pak, Isyaf, ikut percaya Yesus, ada keselamatan. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Oke, gini. Sekarang aku mau merujuk ke Muslim, boleh nggak? Enggak, di mana datanya? Di mana datanya? Kau kan ngomong nggak pakai data. Di mana datanya? Oke, bukan data. Di mana datanya? Oke, bukan data. Di mana datanya? Buka dari Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal yang terakhir. Oh, jadi dari Matius, nggak jadi Kejadian. Dari Kejadian nggak ada. Jadi boleh lah, itu lebih bagus. Boleh, terserah. Yang mana? Yang mana? Pasal apa? Kitab apa? Terserah saya. Oke, mau baca semua nih kah? Enggak, terserah saya. Kan saya minta kamu, saya baca yang mana? Harus yang mana? Di kitab apa? Kejadian kah? Keluaran kah? Atau kitab Ibrani kah? Atau kitab apakah? Wahyu atau apa? Boleh kamu tentuin atau saya yang tentuin? Kamu kan bilang Kejadian sampai Wahyu. Terserah saya atau gimana? Udahlah Mbak, gini aja. Aku kasih tips. Enggak, saya minta datanya di mana? Aku butuhnya bukan tips. Datanya di mana? Terserah saya. Kejadian sampai Wahyu terserah saya atau kamu yang menentukan di mana? Loh, katanya Yesus Tuhan. Gimana sih? Mbaknya. Di mana? Yohanes 13, Di mana? Bang, aku bantu Bang. Yohanes 13. Ya Bang. Yohanes 13. Oke Bang. Oke. Coba buka. Oke, ada yang minta Yohanes 13. Oke. Yohanes 13. Oke. Kamu tahu bunyinya apa? Kamu tahu bunyinya apa? Coba Mbaknya baca. Loh, enggak, kamu kan nyuruh saya buka. Coba Mbak. Ya. Jadi gitu lah Mbak. Udahlah. Apa sih jadi gitu? Apa sih? Oh, apa sih dia bunda? Tiba-tiba kok jadi gitu lah Mbak. Apa sih ini orang? Aduh. Udahlah ngomong tuh sikat WC gak dikeluarin dulu dari mulut Bang. Kalau ngomong sikat WC dikeluarin dulu dari mulut Bang. Biar gak bisa kalau ngomong Bang. Gak ada, mulutku bersih. Gak ada, mulutku bersih. Gak ada. Aduh. Makanya, mana lagi balik lagi ke tadi itu. Udah, terus di mana? Dia bawa sikat WC, serius. Iya serius loh. Kayak ada bau-baunya gitu sampai sini benar. Udah lah Bang. Ya. Jangan. Itu Tuhan ya. Buat peralihan. Aduh, sampai ke situ. Dari mulut dia nih sikat WC. Konteks yang ada. Masuk tadi ada sikat WC, astaga. Bunda Nora bental ya? Bunda Nora bental ya? Ketombak Bunda Nora. Oh, bunda jangan nyerah. Lihat tuh, bundanya aja udah nyerah. Ketombak kayaknya Bunda Nora. Rudi. Bantu lagi Bang, dalilnya Bang. Yohanes 5:30 bilang. Oke Bang, lanjut. Gaskan. Aku kasihan ya Abang sendirian. Yohanes 5:30. Bilang ke Natalianya. Iya. Iya, bilang aja dalil Yesus itu Tuhan Yohanes 5:30 Kak Natalia bilang. Itu iya. Mbak. Kan tadi Dannya udah kasih itu ayat firman di Yohanes berapa Bang? 13. Nah, aku tambahin Yohanes 5:30. Udah nyata tuh Mbak. Udah nyata Tuhan ya, udah nyata Tuhan. Ya Tuhan jadi Tuhan ya. Iya, Itu kan kurang Bang Rudi bilang Yohanes 5:30 bilang. Yohanes 5 ayat 30 Mbak. Baca dulu. Ada apa? Yohanes 5:30 ada apa di situ? Ayo Rudi, ayo Bang Rudi. Baca. Katanya Yesus Tuhan di Yohanes 5:30.
Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu. Mbak ngerti bahasa itu betul, Mbak. Oke. Tuhan itu nggak bisa buat apa-apa ya. Aduh, Tuhanmu aja nggak bisa buat apa-apa, Bang. Katanya Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Oke. Mbaknya coba ngerti konteks itu, Mbak. Itu kan dia bilang begini. Apa konteksnya? Konteksnya apa? Konteksnya apa? Ayo. Oke, Konteksnya apa? Ayo. oke. Ayo. Kan Apa? dia sendiri bilang, bukan Iya, apa? Kalau bilang mbaknya ngerti konteksnya, konteksnya apa? Ayo, konteksnya apa? Nah, serak. Serak kan? Pasti udah gini, asem Bang Alfi nih, asem jebak aku, Rek. itu. Ini Tuhan kok nggak bisa buat apa-apa, ini nggak bahaya tak iki, Rek? Woi, Tuhan lo iki. Tuhan nggak iso lapo-lapo iki, opo iki, Rek? Serak tak bahaya tak iki, Rek? Dengar dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mbak, dengar Bapak. Itu, stop. Gimana ini? Di situ kan dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang coba Mbak, apa yang aku dengar. Dan Coba apa yang, aduh dia nggak hafal Bible, Rek. Oke, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak. Ya, kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Ya kan? Yesus diutus ternyata. Yesus bisa berbuat apa-apa? Mbak, Tidak dapat ngerti Bapaknya berbuat tidak. apa-apa dari diriku sendiri. Saya bisa berbuat apa-apa. Kecuali di situ dia bilang, Apa sih? udahlah. Udah, nggak bisa buat apa-apa udah. Konteks ini. Jangan. Konteksnya Bukan apa? begitu. Kau bilang Saya aku bisa nggak ngerti. jelaskan Benci. Tapi apa konteksnya? Apa konteksnya ayo? Apa konteksnya? Udahlah, banyak nggak ngerti, percuma aja. Konteksnya apa? Kan mbaknya nggak ngerti, abangnya gimana bang? Nggak ngerti juga, sama aku juga nggak ngerti gitu ya bang ya? Baca nih. Kau bilang nggak ngerti konteksnya gimana sih bang? Udahlah. Abang ini jangan Bang Alfi, dulu Bang Alfi yang sembarangan. ngadain aja, Bang. Kau bilang nggak ngerti konteksnya ini, ku lihat ya, aku tunjukkan ke kau ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, kita lihat ya, bener nggak? Apa? Bener nggak? Konteks kesaksian Yesus tentang dirinya. Oh, ternyata Yesus ini memang nggak bisa buat apa-apa. Rek. Aduh, ini konteksnya loh. Kesaksian Yesus tentang dirinya loh. Kan, nangis kan? Bandel sih dibilangin dari tadi, disuruh pulang dari tadi nggak mau pulang. Nangis. Bandel sih dibilangin dari tadi. Masa banyak nggak ngerti. Ngerti kok, udah aku kasih tahu itu. Udahlah, Bang Alfi. Iya, gimana? Anda mau saya yang maju? Dia minta ini Bang Alfi, dia minta dipimpin syahadat kayaknya Bang Alfi. Oh, asyhadu. Sama aja. Kalau gitu biar aku lihat yang tanya. Muslim. Iya, abang mau nanya kepada Islam? Ya, oke. Tanya apaan bang? Oke. Pertanyaan. Bentar, izin disapa dulu ya Bang ya, yang baru-baru naik ini ya. Oh, silakan bang. Mau silakan. Malam, Bang Erik. Kristen ya Bang? Kristen, oke. Gini. Sebentar, Oke. jangan jadi begini. Aduh, jangan jadi begini. Jangan jadi begini dulu ya, diam dulu ya. Saya sapa dulu yang lain. Van Dekut. Van. Oke, turun ya.
Nada, Bentar. Kak Nada. Ya, bentar aja Nada. bisa. Sebentar dulu lah kok. Haus mix sekali Pak Erik ini. Kenapa Pak? Haus mix sekali tampaknya. Kenapa bergairah sekali? Sebentar. Nada Muslim ya kayaknya. Nada. Apa? Nada ini siapa ini? Kristen? Islam? Islam. Oke. Murtad. Apa? Keren banget. Murtadin. Adin. Oh, Murtadin. Oke, Kak Nada. Yang dari Samosir. Oh, Murtadin. Oke. Mantul. Diam dulu. Oke. Oke. Ini gimana Bang Alfi mau siapa dulu yang dihadapi? Enggak, tadi Bang Erik tampaknya ingin menyampaikan sesuatu apa tuh? Siap. Terima kasih dulu untuk teman-teman semuanya. Saya tidak perlu panjang lebar, ini kan kita diskusi seperti itu. Mungkin masalah kepercayaan masing-masing. Tetapi hanya saya mau bilang begini. Agama tidak pernah bertentangan dengan logika. Sekali lagi, ya buat teman-teman, agama tidak pernah bertentangan logika. Jadi teman-teman saya rata-rata pendeta itu kalau berpikir yang jernih, bukan idiot, pintar melihat situasi dan keadaan, pintar belajar, mengkaji dan mendalami, ya itu saatnya kita hijrah semua. Itu saja yang saya mau bilang. Karena agama yang direstui Allah itu agama lillahi ta'ala, ya itu hanya Islam sebenarnya. Jadi buat teman-teman Kristen harus banyak belajar. Kita sudah mendalami semua. Itu saja yang saya mau bilang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Nah itu dengarkan Mbak Nata. Udahlah, apa susahnya percaya sudah. Ini gimana sih ceritanya? Ini konsepnya gimana sih nih, host? Ini kenapa banyak penumpang gelap? Ini gimana sih maksudnya ini? Udahlah Bang. Oke, Bang Rudi, pertanyaan pertama silakan. Mbak. Saya kah? Ya, tapi Ya, Anda- silakan. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan pertama. Kan aku tuh pernah baca di Al-Quran, Isa Al-Masih dia juga tahu tentang hari kiamat. Mana tuh dalilnya? Silakan. Enggak apa-apa, enggak. Di mana dalilnya? Silakan. Dia, kalau nggak salah di surat Al-Zukhruf. Iya, Survei berapa? saya pernah baca, tapi itu ada dalam Al-Quran sama Isa Al-Masih. Dia mau Sama-sama saya dulu. tentang Ayo, hari jangan kiamat sama-sama juga. dulu. Di mana? Kok sama-sama? Al-Zukur ayat berapa? Jangan sama-sama dulu. Selesaiin dulu satu-satu data dulu. Tidak. Ini ada dalam Al-Quran dan saya yakin mbaknya juga tahu kalau mbaknya membaca Al-Quran. Yang kau ngomong aja udah keliru kok kau bilang di dalam Al-Quran. Gimana sih? Enak aja karang-karang. Ya, dengar dulu mbak. Pertanyaan kedua. Enggak, di mana dulu kok pertanyaan kedua? Satu aja belum beres. Kok pertanyaan kedua gimana sih? Saya habiskan dulu pertanyaanku. Aduh. Ya iya, yang satu itu dibenerin dulu, dihabisin dulu. Satu aja belum beres, mau yang kedua. Ini gimana sih? Nanya aja juga salah. Udahlah. Ini. Datanya di mana? Azukur berapa? Biar kita cross check. Tunggu bang, saya cari, saya searching aja di. Ya kau lah searching. Wis kabur dari itu. Tunjukkan dalilnya. Aduh, noise musik, siapa ini noise musik? Masuk ember Bang Alfi, mainannya Bang Alfi masuk ember. Oh, nih Alfi udah siapin jawabannya, tapi biar dia bertanggung jawab Iya, dulu. Biar kita belajar tahu, bertanya. kita tahu, tapi kita tahu dia bohong. Soalnya di Al-Quran nggak kayak gitu.
mute dulu ya Mbak ya, soalnya di sini hujan, guys. Oke, karena mainannya kecemplung ember, kita sapa dulu ya, Hadi. Hadi 28. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rudi gimana Bang Rudi? Coba mbaknya buka di As-Sukruf alam 1. Kau yang buka, aku nggak mau buka. Kau bacakan aja, aku nggak mau disuruh-suruh. Nggak bisa begitu mbak. Tuh, aku nggak mau disuruh-suruh kok, enak aja nggak bisa begitu lah Mbak. Bacain aja nggak apa-apa terjemahannya, bacain. Aku nggak mau disuruh-suruh, kan kau yang nanya, kau lah yang baca. Gimana sih? Nyuruh-nyuruh. Udah. Udah, lanjut ke pertanyaan kedua. Nggak, Loh. intinya ada dalam ini. Enggak, kamu bilang di Az-Zukhruf 61 apa? Apa? Baca dulu. Soalnya yang kamu omongin sama di situ itu beda. Aku Yang bukan babu pastinya tentu- kafir, gak mau aku disuruh. Ya, Bang Alfi, tunjukkan Bang di As-Sukruf 61 kalau tidak salah. Iya. As-Sukruf. Bacain aja, silakan. Ayo baca-baca aja, baca aja. Gak apa-apa terjemahannya, Nggak bisa, bacain. nggak bisa Mbak. Kalau ini aku searching di Google, otomatis aku akan keluar dari TikTok begitu. Makanya Iya. aku tidak bisa baca. Kalau tidak aku udah cari baca. Yaudah. Di Az-Zukhruf 61 kamu tadi bilang apa? Nabi Isa kenapa? Tahu tentang hari kiamat. Tahu tentang hari kiamat jare. Tahu jare. Aduh. Tahu katanya. Bang Alfi gimana Bang Alfi? Mic-nya mau dibuka atau aku lanjut? Alfi jawab. Bentar Oke, ya. Bang Alfi silakan Bang. Terjemahan Al-Quran. Bentar, Alfi bentar ya. Ini Oten ini memang kalau bicara tuh nggak ada yang bener ya. Pertanda dia bilang tahu. Oke, silakan Bang Alfi. Guys, nggak, di sini hujan deras soalnya. Enggak, cuma keresek dikit gitu, enggak parah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Rudi pertama harus tahu bahwa terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jadi kalau kita mau membahas Al-Zukhruf, saya mohon nanti pemaparan saya itu jangan ditolak mentah-mentah dulu ya. Nah, sekarang kita berbicara soal Az-Zukhruf ayat ke-61. Kalau Anda hanya membacakan terjemahan, memang berbunyinya dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Namun kalau kita lihat pada Arabiknya, bentar Bang. Bentar, santai. Bang. Wa innahu la ilmu lisaah, ya, la ilmu lisaah. Di dalam sebentar, saya tunjukkan sama kamu datanya. Di dalam Goribil. Woi, bapak kau insomnia, sabar dulu. Sabar. La ilmu lisaah. Berarti di sini hujan, Bre. Aku nggak mau lama-lama nih noise di sini. La ilmu lisaah. Inna nuzula Isa, sesungguhnya nuzulnya Isa atau turunnya Isa alaihissalam. Ini menggunakan metode ilmu ma'ani ya. Di sini dikatakan Tapi metode intinya itu tertulis dalam loh, Alkitab. gini bre, weh, bapak kau kepala sekolah, kau dengarkan dulu orang. Bukan gitu Bang. Kalau kau ngomong, aku ngomong siapa yang mau didengarkan? Weh, kalau kau ngomong, aku ngomong siapa yang mau didengarkan? Oke. Oke. Jangan, aduh. Aku diem loh. Kau bernarasi sama Kak Natalia, aku nggak ada motong. Gini ya, di dalam ilmu ma'ani, Goribil Quran, la ilmu lisaah, ya, yang diterjemahkan kemenak sebagai memberikan ilmu pengetahuan, itu di dalam ilmu ma'aninya, inna nuzula Isa, sesungguhnya turunnya Isa alaihissalam, itu adalah suatu indikasi bahwa terjadinya ya tanda-tanda dari pokok Isa hari kiamat gitu abangku. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu sebagai indikasi akan datangnya hari kiamat, bukan Nabi Isanya yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hari kiamat.
Gitu bre. Nabi Isa turun ke bumi, ya sesungguhnya turunnya Nabi Isa ke bumi itu adalah suatu indikasi akan terjadinya atau tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Gitu abangku. Makanya kalau kita membahas soal Al-Quranul Karim, kalau Anda hanya memaparkan data dari terjemahan, misalnya nih, terjemahan nih, oke, Anda baca terjemahan, sementara yang menerjemahkan Al-Quran itu sendiri, Kementerian Agama, itu mengakui terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya kitabku itu gak pernah dicetak seperti kitabmu yang full subtitle. Jelas Bang Rudia? Oke, Bang. Oke. Terus Kedua, Ini mau langsung ke pertanyaan kedua ini. belum puas. bertanya silakan Kak Natalia. Oh, aku dulu dong, nanya balik dong. Nanya balik dong ya, nanya balik. Ya. Kamu kan bilang tuh, kamu ngeklaim tadi kan katanya Nabi Isa tahu hari kiamat. Padahal di Bible-mu. Enggak. Hah? Pertanyaanku kan belum habis. Kenapa banyak udah mulai tanya-tanya? Loh, ini yang sama, hal yang sama. Ini hal yang sama tentang yang kamu pertanyakan. Gini, tadi waktu saya suruh untuk tentang Bible saya, banyak suruh untuk banyak bawa ke terjemahan lain, mengatakan kalau Bible-nya kami itu yang untuk yang sekarang salah. Itu samanya dengan Bang Alfi tadi. Yang jelas-jelas Al-Quran sudah bilang, Al-Quran ini udah bilang kalau Isa Al-Masih tahu tentang hari kiamat. Pertanda, aduh. Kau ini makanya kuping kau tuh cuma aksesoris atau apa sih? Udah dijelasin pakai data kelihatan. Bentar ya, ini aku tunjuk ini pakai yang lebih mudah nih aku tunjukin. Bentar ya. Minggu bukakan data nih. Oke, bukakan aja Mbak. Az-Zukhruf ya, ayat 61 ya. Saya bacakan dulu ini, nanti baru perkataannya saya liatin ya. Dan sungguh dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Oke. Ini Arabnya ini Arabnya. Ini terjemahnya apa maksudnya? Benar-benar pertanda ya. Jadi dia bukannya mengetahui kapan hari kiamat itu tiba, bukan. Itu hanyalah pertanda, simple, mudah, dan tidak seperti narasi yang Anda sampaikan ya, sudah jelas tidak. Nah, sekarang lihat ke monitor lagi, lihat ke data yang akan saya bawa. Oke. Oke, lihat ini ya, lihat. Ini saya pun juga bertanya hal yang sama, tapi ini parah. Menurut iman Anda, Yesus itu adalah Tuhan, betul? Betul dong, masa nggak betul? Ya enggak? Oke. Di dalam Matius 24:36 tentang hari kiamat nih. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Hanya Bapa sendiri. Kenapa Yesus yang Tuhanmu, malahan di Bible-mu sendiri tercatat dia nggak tahu hari kiamat? Ini Tuhan atau apa ini? Kok Tuhan nggak tahu hari kiamat ini apa ini? Hah? Nabi Isa terjawab di dalam Al-Quran dia memang nggak tahu karena dia hanya memberikan pertanda, menjadi pertanda hari kiamat. Nah, tapi di sini Yesus yang kau bilang dia Tuhan, kok malah nggak tahu sih? Kok Tuhan nggak tahu hari kiamat? Nggak bahaya tak ini? Hah? Nggak bahaya ini? Tuhan nggak tahu hari kiamat ini gimana? Mbak, banyak nggak ngerti kan Mbak ini tadi. Ya saya nggak ngerti kenapa kok Tuhan Anda bisa nggak tahu hari kiamat. Saya nggak ngerti kenapa. Tuhan apa itu begitu? Hah?
Kenapa Tuhan Anda itu tidak mengerti, tidak tahu hari kiamat itu gimana? Mbak. Gimana? Nangis kan? Mencret kan? Mencret, bersorak, mencret. Mbak, dengar. Oke. Mbaknya sudah, sekarang biarkan kasih kesempatan biar saya ngomong. Ya udah ngomong, aku diem juga malah diem. Ngomong lah, dari tadi juga aku suruh kamu ngomong untuk menjawab. Yang pertama, oke, betul. Yang dikatakan mbaknya itu betul. Memang benar di dalam Bible Yesus dikatakan sebagai seorang utusan. Ya. Tapi apakah apakah Tuhan Allah sendiri, apakah Allah sendiri tidak bisa mengutus dirinya sendiri untuk datang ke bumi? Tuhan kau ini nggak tahu tentang hari kiamat. Itu yang saya tanya dari tadi. Tuhan macam apa ini? Mbak, sudah jelas Mbak, Isa masih tahu tentang hari kiamat. Apalagi Mbak mau sembunyikan? Apa yang jelas Isa Al-Masih tahu hari kiamat? Nggak ada Isa Al-Masih nggak tahu hari kiamat. Bahkan di dalam Bible-mu sendiri, kau nggak mengerti Al-Quran, kau diam. Sekarang Bible-mu sendiri, kau kan ngerti Bible-mu kan? Kau ngerti nggak Bible-mu? Aku ngerti, Aku nggak ngerti. Makanya kalau Mbaknya mau paham tentang konteks ini, Mbak jangan ambil Nah, sepotong. konteks lagi. Hah? Tidak Mbak. Konteks Baca lagi. keseluruhan. Tolong, baca Di keseluruhan. saat saya membaca keseluruhan, apakah berubah Yesus yang tidak tahu hari kiamat tiba-tiba dia tahu? Hah? Bukan begitu Mbak. Kuceluk. Saya sudah baca. Terus di saat Salah. semua dibaca, apakah ini berubah? Apakah berubah? Yesus tidak tahu Tidak hari berubah, kiamat. Mbak. Apakah berubah itu? Hah? Ya udah kalau nggak berubah, dia Tuhan apa ini? Tuhan kenapa tidak tahu hari kiamat? Katamu dia Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tahu? Mbak mau keseluruhan, Mbak akan mengerti. Kenapa Tuhan nggak tahu hari kiamat? Bahwa tidak Tuhanmu loh ini. Tuhanmu kenapa nggak tahu hari kiamat? Dia adalah Hah? Tuhan. Bukti. Nah, perang orang. Beserak kan? Beserak. Udah melintir Al-Quran. Di Bible-nya sendiri ditegaskan Yesus nggak tahu hari kiamat, masih aja dia ngotot. Kenapa nih Tuhanmu nggak tahu hari kiamat? Nangis kan? Nangis beneran sekarang. Tadi pura-pura nangis, sekarang nangis beneran, iya. Makanya kau kalau nggak ada ilmu, nggak usah sok-sokan lagi kau ke Al-Quran. Dibalikin ke Bible-mu aja kau mencret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin ikut ya Mbak Natalia, seru nih. Ini Rudi bawa ayat-ayat yang Az-Zuruf tadi tanpa dibaca. Dan ini Mbak Natalia juga ada menunjukkan ini ya ayat Matius 24:36 ya. Iya, 24:36. Ini juga ada nih di Matius 25:12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wow. Jadi konteks di sini Rudi, yang kamu sembah itu nggak kenal kamu gitu intinya. Ada kok ayat yang lain ya kalau nggak salah ya. Ini 25:13 itu juga, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini kurang lebih sama dengan ayatnya yang Mbak Natalia ini yang ditunjukin Matius 24:36. Ini Rudi tuh kita itu maunya tuh ini berbicara bukan berkomentar di bawah gitu. Coba tolong jelasin, speak up gitu ya. Kita nggak butuh komentar Anda di komentar gitu. Speak up aja gitu. Silakan Rudi. Aku jaringan Bang, jaringan. Udah aku mau Jaringan atau Anda nggak tahu? Jadi ini bukan kataku ya Rudi ya. Ini kata Alkitab kalian sendiri bahwa Yesus itu nggak tahu hari kiamat, nggak tahu, terus nggak mengenal kalian gitu. Jadi kalian sembah itu siapa sebenarnya gitu? Kok sampai ada tuh ayatnya? Bentar. Yesus berkata, orang-orang tuh nanti akan bilang, oh Tuhan gitu. Ya mengusir setan atas namaku gitu-gitu. Tapi Udah Bang, itu udah dibahas tadi Bang. Udah dibahas gitu. Ini Rudi ini udah. emang ada yang murtad nih, Mbak Natalie. Oh, siapa tadi? Perempuan siapa tadi namanya Nada?
Langsung kabur itu dia, kabur itu dia. Kabur. Kirain si Rudi ini, kirain si Rudi ini. Bukan, yang murtad yang tadi perempuan tadi itu, tapi kabur langsung dia. Dia ngelihat ini kabur, Tuhannya nggak tahu hari kiamat, kabur dia langsung. Serak. Aku Silakan Rudi ditanggepin aja Rudi ya. Silakan. ku beritahu sama si Mbak Nat ini, aku nggak suka kabur. Sebelum Bukan aku kau yang aku bilang murtadin tadi kabur. Aduh, kok makanya kuping kau tuh beneran kuping atau cuma aksesoris? Hah? Kuping kau itu beneran kuping apa cuma aksesoris? Kok nggak dipakai dari tadi orang ngomong nggak dengerin? Udah lah, Pak. Jauh. Itu kok jelas-jelas Isa masih tahu tentang hari kiamat dan dia masa Muka gila aja kau tuh Ten. Itu mata dari tadi data udah ditunjukin ya. Data udah ditunjukin. Enggak cuma telinganya yang aksesoris. Ini ternyata matanya pun juga cuma aksesoris ternyata ini. Matamu itu ternyata juga cuma aksesoris ya. Parah. Pertanyaan ketiga. Aduh, Pertanyaan ketiga. Penyembah Tuhan yang nggak tahu hari kiamat kau ini. oke, Mbak Nata, ini saya tanyakan buat Mbak Nata, jawab pertanyaan ketiga. Kenapa orang Muslim sampai saat ini masih meminta berdoa, ketika berdoa meminta jalan yang lurus? Oke, itulah bukti kecerdasan yang digunakan oleh umat Muslim, oleh umat Islam. Itu bukti kecerdasan. Karena apa? Satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang diberikan akal untuk mengelola otak, ya, dengan akal sehat itu hanyalah manusia. Makanya manusia, orang Islam berdoa kepada Tuhan di dalam setiap sholatnya, dia memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gak ada orang Islam itu berdoa dalam sholat minta makan. Berilah kami pada hari ini makanan yang kami yang cukupnya. Gak ada. Kalau cuma minta makan, gak usah jadi manusia. Kau jadi babi pun kau minta makan. Kau paham? Tapi kalau manusia itu meminta ditunjukkan jalan yang lurus, maka semua urusan dunia akhirat akan terpenuhi. Gak ada urusan perut dipikir, gak ada. Gak ada ya, makanya mu'alaf terbukti. Mu'alaf itu karena kecerdasan, karena akal sehatnya berfungsi, bukan karena urusan perut. Kalau murtadin ke Kristen, dia urusan apa? Doanya dari mana? Terlihat, terdengar sekali doanya apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Urusan perut aja yang diurusin, bukan otak. Makanya otak dipakai. Paham gak? Babi pun minta makan, kau paham? Gak ada babi minta tunjukkan jalan yang lurus. Nangis kan kau? Mencret kan? Mencret. Apalagi kau tanya? Apalagi kau tanya? Belum, masih disebut. Kita belum tuntas. Nangis lah kau. Beda ya, jadi ya umat Muslim dengan binatang itu beda sekali, beda jauh. Beda jauh ya. Umat Muslim dengan binatang beda jauh. Umat Muslim menggunakan kecerdasan akalnya, otaknya berfungsi, menggunakan akal sehat, minta jalan yang lurus, bukan urusan perut. Apa? Rudi, kira-kira babi itu ada nggak berdoa kepada Tuhan untuk minta jalan yang lurus, Rudi? Enggak, jawab aja. Kalau nggak ada, apa bedanya sama kalian maksudnya? Kalian ada nggak berdoa minta jalan yang lurus? Ada nggak? Enggak ada. Ya, oke. Wah, apa bedanya sama babi kalau gitu? Iya, Nggak ada orang Islam, nggak ada orang Islam sholat itu minta makan ke Tuhan, itu nggak ada. Serak. Iya, Bang Rudi, gimana itu? Gimana? Itu binatang. Iya, maksudnya gini lah abangku, ya, yang harus kamu pertanyakan dulu, Bang. Kenapa sih kitab suci itu hanya untuk manusia? Kenapa hewan nggak punya kitab suci, Bang? Coba. Karena kan mereka hewan, Mbak. Apa alasannya? Dari sekian banyak makhluk hidup jenis-jenisnya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada juga bakteri. Kenapa yang tiga lainnya nggak punya kitab suci, sementara yang manusia ada? Kenapa? Apa alasannya? Bang, seekor binatang mana tahu
Siapa Tentang siapa? Bentar. Aku kali ini belain kamu Bang Rudi. Bang Alfi ini Oke. siapa bilang hewan nggak punya kitab suci? Siapa bilang? Bang Alfi mainnya kurang jauh. Markus 16:15 beritakanlah ya Injil kepada seluruh makhluk. Wah, Makhluk nggak tuh? makhluk. Jangankan binatang, setan ya. Ya, kuntilanak bangun itu ya, itu juga setan, kecoa, pohon, semua diinjili ya. Semua diinjili. Markus 16:15. Pergilah ke seluruh dunia. Ya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Makanya disuruh minta makan. Babi minta makan memang. Betul. Jadi sebelumnya Betul. sekutu makhluk pemakan ketombe juga diinjili ya. Oh bisa diinjili dia. Mungkin jemaatnya dia mungkin. Karena manusia pakai akal nggak mau ya kan. Jadi dia injili ya itu jemaatnya dia kayak gitu itu. Bang Rudi, injili dulu makhluk pemakan ketombe yang disebut kutu, bisa nggak? Nah, Itu nggak bisa untuk dicoba-coba, Bang. injili ular. Ya gitu, Bang. Udahlah, intinya Isa masih tahu tentang hari kiamat dan dia punya pengetahuan tentang itu. Ya. Nah, pengetahuan tentang hari kiamat. Emang kenapa, Bang? Emang kenapa? Emang ada apa? Ya hanya berarti Enggak, kan beda. Nabi saya dengan Tuhanmu beda. Sepakat kan? tidak Isa. Oh, enggak beda. Oke. Beda atau sama? Tuhanmu enggak tahu hari Oh, kiamat. jadi dia nyembah nabi kita ya. Jauh sekali levelnya di bawah kita. Tuhan Jauh sekali levelnya. Oke, Bang. Coba. Udah gini, Bang. Kau kan bilang beda. Sekarang juga abangnya produk sama menteri. Nah, abang tahu kan baru-baru kalender Islam masih diganti jadi Alfi noise Bang, Alfi noise. udah Apa yang udah? Jangan nangis kau, ngomong jangan nangis. jangan juga. Tadi kan abang Alfi bilang beda nabi Kristen sama nabi Muslim. Oke. Kalau gitu coba sekarang juga bangnya tanya sama menteri, abang tahu kan kalender baru yang dirubah Isa Masih menjadi apa hari rayanya Isa Masih dirubah menjadi hari raya Yesus. Tapi bentar Pak Rudi, kita sapa dulu pendeta Mulahman tak bisa meluruskan. Selamat malam semua orang. Pak Simamora, selamat malam. Selamat malam, Bang. Si dari Protestan atau Katolik? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Islam ternyata. Waalaikumsalam. Aku bukan wacan, Bang. Kenapa disama-samain, Bang? Nama nabi kami dipasang di gereja kamu, Bang. Kenapa, Bang? Ya kan dia adalah Tuhan. Nabi Isa itu mana Tuhan? Aduh, ngarang kau. Tuhan, Bang. Enggak, Bang. Bang. Buktinya Kan. Alfi lanjut dulu ya, bentar ya, Bang Alfi lanjut dulu ya. Mbak. Ya. Isa itu bukan Tuhan, abangku, karena kalau kita lihat pada surah Maryam ayat ke-36, di sini Nabi Isa menyatakan ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu, sembahlah dia, maka sembahlah dia, haza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Itu Bang Rudi. Jadi Nabi Isa itu seorang yang bertuhan, bukan ateis. Nah, pertanyaannya, Yesus itu Tuhan atau ateis, Bang? Yesus itu bertuhan atau ateis? dia Tuhan, Bang. Yesus itu bertuhan atau enggak? Kamu kan mau nyamakan Nabi Isa sama Yesus. Nabi Isa itu dia bertuhan, Bang. Nabi Isa itu Tuhannya Allah nih. Wa inna sesungguhnya Allah, dan sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Fa'budu, maka sembahlah dia, haza, ini siratum mustaqim, jalan yang lurus.
Nah, Nabi Isa itu seorang yang bertuhan, abangku, bertuhan kepada Allah. Dia bukan ateis. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu, kalau Anda mau samakan sama Nabi Isa, apakah Yesus itu bertuhan atau ateis dia? Siapa yang bukan? Tidak ada. Apa nih gereja Isa Al-Masih ini? Apa? Ya, ya berarti Isa Al-Masih adalah Tuhan. Bapak kau introvert. Dari mana belajarnya Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan? Udahlah bang, sama aja bang. Tadi ku tanya juga. Mana samanya? Beda lah. Kecuali kau bilang Yesus itu bertuhan, Bang Alfi. Dia bukan ateis, oke. Sama. Ini beda, Bang. Yesus itu ateis atau bertuhan, Bang? Coba. Oke bang. Dia bertuhan, oke. Oh, Tuhanmu bertuhan. Ya gini, dia bertuhan sekaligus dia Tuhan. Rusak. Udahlah bang, mau bagaimanapun bang, kitab Al-Quran sendiri udah menyatakan bahwa dia itu tahu tentang hari kiamat dan hanya sangat Anda salah. Pada saat Anda membaca Az-Zukhruf, enggak. Anda salah karena begini. Maaf, masih noise enggak Alfi, Bang Rehan? Izin, Bang. Ya, lanjut. Semangat tuh. Aman. Az-Zukhruf 61, Bang. Jangan Abang baca terjemahannya. Makanya kalian itu umat yang sangat disesatkan oleh terjemahan. Makanya Kemenak bilang terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Anda dengarkan dulu saya. Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu, dan sesungguhnya dia la ilmul lisaah. Nah, itu yang diterjemahkan Kemenak sebagai benar-benar menjadi pertanda. Menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bang, mana di sini dibilang Nabi Isa itu tahu hari kiamat? Karena di sini terjemahannya pun berbunyi sesungguhnya dia, siapa Nabi Isa, itu benar-benar menjadi pertanda. Itu dia tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Bukan dia tahu hari kiamat. Kau baca kayak mana sih? Ini bahasa Indonesia loh. oke bang. Cek. Di sini kan dikatakan benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, kalau kamu membaca terjemahan yang sebelumnya, oke, nggak masalah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, kan gitu. Ya. Tapi bre, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Karena kalimah la ilmul lisaah inna nuzula Isa alaihissalam, sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, la dalilun ala kurbi wa qawis sa'ah. Ini kalau kamu lihat ya, yang inna nuzula Isa alaihissalam dan seterusnya, artinya apa Alfi? Kedatangan Isa itu artinya merupakan indikasi dekatnya hari kiamat. Bukan dia itu tahu hari kiamat. Ayolah Bang Rudi, ini bahasa Indonesia loh Bang. Masa bahasa Indonesia ini nggak paham? Bang Alfi, udah Ini bilang dia tuh telinganya, matanya cuma aksesoris. Makanya dia Iya. nggak paham. Nah, dia kan mengakui itu Kak Natalia, Tuhannya itu bertuhan, bukan ateis. Gimana tuh Kak? Oh, jadi Tuhan yang dia sembah itu bertuhan ya, bukan ateis ya? Oh, ya memang penyembah makhluk ya begitu itu memang. Bang Alfi baru Ya saja udahlah, kalau dia kayak gitu ya udahlah. Bang Alfi baru saja memberitahukan kepada kita kalau Al-Quran yang mereka baca sekarang yang tadi ditunjukkan itu salah. Makanya Mana dia ada pakai Al-Quran salah? Sejak kapan aku bilang Al-Quran salah? Mana ada Al-Quran salah? Ini memang kuping congek ini, memang ini congek. Kuping aksesoris. Yang salah tuh kau Rudi, kau membaca terjemahan.
Yang salah itu kau. Mana ada umat muslim hanya berpatok sama terjemahan Bang Rudi. Mempelajari Al-Quran itu Tapi gini ya ada. Bang Raffi ya. Tapi dari terjemahan aja sebenarnya juga udah jelas gitu loh. Jelas-jelas itu cuma pertanda, cuma memiliki pengetahuan kayak gitu-gitu aja. Nggak ada itu dia tahu gitu, nggak ada. Kalau memberikan pengetahuan oke. Jangankan Nabi Isa ya, saya pun bisa ngasih tahu kamu tentang hari kiamat. Saya tinggal baca di Al-Quran, saya baca di hadis, saya kasih tahu ke kamu tanda-tandanya. Hanya memberitahu tanda-tanda, tapi bukan tahu kapan hari kiamat. Makanya ya, bahkan Yesusmu sendiri yang kau bilang Tuhan itu aja gak tahu hari kiamat itu kapan. Aduh, Matius 24:36. Tuhan loh itu parah loh, Tuhan gak tahu itu. Serak lah Tuhan kok gak tahu. Udah.